Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, ketika kamu letih dan jenuh. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Di balik semua keletihan dan kejenuhan kami datang kepadamu karena kami tahu Engkaulah sandaran kami, Engkaulah kekuatan kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti dipulihkan, diberkati, dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika kamu letih dan jenuh. Ayub pasal 10 ayat yang pertama dikatakan, "Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kebosanan itu bisa datang kepada siapapun. Bahkan di tengah-tengah rutinitas kegiatannya yang padat, orang bisa mengalami kebosanan, kejenuhan dengan pekerjaan, kejenuhan dengan pertemanan, kejenuhan dengan karir, dan lain-lain. Perasaan bosan atau jenuh apabila tidak diselesaikan dengan benar, maka dapat berpengaruh kepada depresi, pesimis, bahkan hilangnya semangat hidup. Di dalam Ayub pasal 10 tadi dikatakan, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Pasal ini Ayub terus-menerus berkeluh kesah tentang perasaannya. Ayub merasa diperlakukan tidak adil dalam hidupnya. Kekayaannya yang habis tidak tersisa. Anak-anaknya pergi untuk selamanya. Bahkan Ayub ditinggalkan istri dan para sahabatnya. Ayub juga merasakan kelelahan dengan tubuhnya yang sakit. Seolah-olah penyakitnya itu tidak dapat disembuhkan sampai akhir hayatnya. Saudara, Ayub mengalami satu titik terendah di mana semua yang dia punya itu hilang seketika. Dari orang yang terpandang, dari orang yang terkaya di sebelah timur, tiba-tiba dalam keadaan sekejap semuanya hilang. Bahkan anak-anaknya pergi untuk selama-lamanya. Hal yang sangat menyedihkan menimpa hidupnya. Dan sejujurnya saudara, tidak semua orang bisa sekuat daripada Ayub. Tetapi sekalipun Ayub merasakan seolah-olah
bahwa Tuhan tidak sayang lagi kepadanya. Namun Ayub tetap percaya kepada Allahnya. Dan dia terus-menerus bergumul dengan Allah supaya ada jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Ayub sekalipun mengalami kebosanan yang begitu kuat di dalam jiwanya, namun di waktu yang sama, di sisi yang lain, Ayub menyadari akan keberadaan dan kebesaran Allah. Diceritakan dalam Ayub pasal 10 ayat 3 sampai ke 7. Bicara tentang keberadaan Allah sebagai hakim. Lalu kemudian Ayub 10 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Keberadaan Allah sebagai pencipta. Ayat 20b, ada sebuah permohonan dari Ayub untuk Tuhan. Ayub berkata demikian, biarlah atau biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Artinya Ayub meminta supaya dia bergembira sebentar saja. Kebosanan Ayub bukan karena rutinitasnya, bukan juga karena pikirannya, atau apapun itu. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang sedang dialami Ayub tetap ada penghiburan yang Tuhan berikan dalam pengharapan bahwa ia akan muncul seperti emas. Kalau kita baca Ayub 23 ayatnya yang ke-10, dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Keyakinan Ayub timbul dalam pasal 19 ayat 25. Dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Maka Ayub yang duduk di atas debu harus bangkit untuk mengalami pemulihan dari Allah. Saat Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, Tuhan sedang mendidik Ayub supaya mengenal pribadinya. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayub berkata, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan-tekanan hidup, masalah-masalah yang ada, bahkan kebosanan-kebosanan yang ada, itu kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, itu akan sangat berbahaya dan mengganggu kesehatan kitanya. Untuk itu saudara, ketika saudara mengalami satu keletihan ataupun kejenuhan, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Percayalah, Dia akan memulihkan hatimu. Ketika hatimu dipulihkan, keadaanmu pun dipulihkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kejenuhan, keletihan yang sedang kami alami, kami datang kepadamu.
Kami berseru kepadamu dan kami percaya pertolongan Tuhan akan datang kepada kami. Engkau akan memulihkan hati kami. Engkau juga akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Hidup kami pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.